Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Berjumpa kembali dengan saya Kak Ana bersama Karyani. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya ya Kak. Sebelum mulai kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Engkau sungguh baik karena meskipun kami masih di rumah masing-masing, tapi tidak membatasi kami untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya memiliki hati, kesatuan hati dan pikiran, meskipun tidak bersama tetapi kami percaya dan mengimani kami tetap satu di dalam firman-Mu. Mampukan kami juga untuk boleh merenungkan dan belajar dari firman-Mu pada hari ini Tuhan, supaya kami boleh hidup berbuah dan tetap melakukan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pangkal dari luar dan dari dalamnya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Nah teman-teman, dari bacaan Alkitab kita tadi dan tema kita hari ini Kak bicara soal prinsip yang kokoh. Oke. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari tokoh Nuh ini dan apa ya yang dimaksud dengan prinsip kokoh? Kalau aku baca tadi ya Kak, ini tuh prinsip kokoh dalam berbicara juga tentang cinta alam. Karena kehidupan Nuh ini dekat sekali dengan alam, karena dia menyelamatkan beragam hewan dan segala jenis binatang yang ada di muka bumi ini. Nah, apa yang bisa dipelajari adalah Nuh ini orang yang sangat beriman,
yang dilihat oleh Tuhan di tengah situasi Tuhan sudah tidak lagi melihat adanya kebaikan di dunia. Nah, kejahatan yang dilakukan manusia itu tampaknya gak hanya ini nih Kak, sama manusia kenanya, tapi juga alam. Makanya Tuhan melihat Nuh yang sangat dekat bergaul dengan Tuhan sebagai harapan bahwa alam ini bisa diselamatkan. Begitu. Jadi renungan kita hari ini adalah bagaimana belajar dari Nuh untuk memiliki gaya hidup yang mencintai alam. Ya, Kak? betul Kak. Oke. Nah, gimana caranya Kak? Jadi ada prinsip-prinsip yang gak hanya kokoh tapi juga mau kita pelajari dari kehidupan Nuh. Yang pertama adalah relasi yang intim pada pemilik alam, itu Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9 bagian B-nya itu dikatakan dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul itu kalau aku melihatnya nih, Nuh ini menganggap Tuhan sebagai best friend nih. Gimana seorang Nuh menjadikan Tuhan best friend dengan melihat si pemilik alam itu teman baiknya? Gimana caranya Kak? Pertama yang namanya best friend, melihat alam sebagai memiliki relasi yang intim dengan sang pencipta alam ini, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, Tuhan tuh memandang alam seperti apa sih? Kalau kita ingat di Kejadian Kak, Tuhan tuh selalu setiap habis menciptakan, dia selalu bilang ciptaan ini sangat baik. Nah, pernah nggak kita mikir dan sadar bahwa segala yang ada di bumi ini yang kita nikmatin, udara, awan, itu adalah ciptaan yang baik. Gimana tuh ya jadi peka? Gimana teman-teman menjadi peka untuk melihat bahwa alam ini ciptaan yang baik, bahkan sangat baik? Kalau aku punya pengalaman, aku pernah ngobrol sama tukang kebun di kampusku Kak. Wah, di STF Jakarta ya? Iya. STFT Jakarta. Apa yang diobrolin tuh Kak? Yang aku obrolin sebenarnya sederhana. Waktu itu aku lihat dia lagi motongin rumput, terus aku bilang, Pak, saya mau bantuin dong gitu. Tapi dia excited banget. Excited, dia terus nunjukin ke aku nih tanaman pohon cabe ceri. Apa istimewanya? Aku juga nanya waktu itu Kak, apa istimewanya pohon cabe ceri yang pohonnya tuh buahnya tuh cuma satu, cabenya hanya satu. Tapi dia ngelihat tanaman itu seolah-olah itu adalah hidup, yang memberikan hidup. Jadi dia bilang ke aku kayak gini, tanpa cabe gak bisa kita nikmatin makanan pedes. Jadi dia melihat cabai itu sebagai cara Tuhan memelihara hidup. Itu yang gak pernah aku bayangin Kak. Biasanya aku kalau makan cabai ya makan aja. Aku gak pernah mikir bahwa ternyata Tuhan dengan caranya yang unik dan melalui tukang kebun ini yang sangat mencintai alam, mencintai kebunnya, dia melihat itu sebagai cara Tuhan memelihara. Gitu. Jadi tukang taman ini memelihara cabai dengan begitu baiknya, lalu dia melihat Tuhan memberikan cabai, itu membuat Kak Ana belajar bahwa begitulah cara pandang sang pemilik alam melihat ciptaannya, gitu ya. Jadi kita belajar dari tukang kebun untuk bagaimana melihat indahnya pohon cabai, gitu ya. Iya. Nah, kalau Karyani ada nggak Kak pengalaman? Kalau aku gini Kak, aku juga hampir mirip, tapi bukan dengan tukang kebun, tapi dengan temanku gitu. Jadi satu kali aku lagi studi, terus temanku main ke tempat studiku itu, lalu kami jalan kaki Kak. Nah, di sepanjang perjalanan itu teman-teman, saya tuh udah sering banget, bahkan selama studi tuh jalanan di situ tuh udah kayak ratusan kali aku lewatin gitu ya. Tapi dia bisa tiba-tiba berhenti di satu tempat, motret Kak. Aduh, ini pohon bagus banget loh, nggak ada di Jakarta, kata dia gitu. Apanya yang bagus? Kamu lihat, daun-daunnya itu mekar dan sebagainya. Dia bisa menjelaskan indahnya itu pohon. Dan dia tahu apa kira-kira jenis nama pohonnya. Wow, menurut aku
kok seteliti itu ya dia dan sampai sekagum itu. Nah sejak saat itu Kak, aku menjadi peka melihat tanaman-tanaman di sepanjang aku jalan kaki. Jadi aku punya tuh di handphoneku, aku motretin ini tanaman keren, belum tentu ada di Jakarta tuh dekat rumahku. Dan aku nggak pernah mungkin punya tanaman seperti ini lagi karena udaranya dingin dan nggak mungkin di Jakarta pelihara pohon seperti ini gitu. Jadi cara dia melihat indahnya alam itu ketular ke aku Kak. Sampai sekarang tuh aku jadi kayak sama anakku tuh, anak remajaku kayak, ih awan itu keren ya mami, yuk kita potret awan gitu. Jadi aku belajar dari cara pandang orang Kak yang menyukai alam. Nah sebenarnya kita dari alam dengan menyediakan diri dan waktu kita melihat lebih detail ke alam itu membuat kita juga semakin sadar betapa besar dan agungnya Tuhan kita ya Kak. Iya, Karena dia menciptakan tanaman, pohon, bunga dengan jutaan jenis yang berbeda dan unik-unik. Gak cuma manusia yang diciptakan berbeda-beda, tapi pohon juga, bunga juga gitu. Aku suka kata kuncinya Kak, menyediakan diri dan waktu untuk memperhatikan alam. Itu jarang banget kita lakukan kan di tengah-tengah banyaknya mall. Saya kira di masa Covid ini teman-teman kalau kita jalan pagi punya tuh ya kita kesempatan untuk perhatiin pohon-pohon, bunga, burung, awan dan sebagainya. Mungkin itu satu langkah kecil aja sih, tapi mencoba melihat cara pandang sang pemilik alam atau pencipta alam melihat alam ini. Ya. Jadi intinya Kak, intinya adalah kita mau menyediakan diri yang tadi disebut Karyani bukan untuk hanya menikmati, tapi justru melihat alam itu sebagai sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Oke, dengan cara pandang Sang pencipta atau pemilik alam ya. Iya. Oke Kak, selain berelasi yang intim dengan cara pandang itu, apalagi nih Kak? Yang kedua itu adalah sadar bahwa ternyata ciptaan itu juga panggilan Tuhan. Oke. Jadi begini Kak, maksudnya adalah kita melihat alam sebagai cara Tuhan memanggil kita untuk memelihara mereka juga. Jadi ada respon ya Kak? Iya. Oke. Itu respon terhadap panggilan. Ya. Panggilan sang pemilik alam, gitu ya. Nah gimana tuh Kak menurut Kakak caranya? Caranya adalah, ini biasanya kita kalau sekarang ini lagi tren gaya hidup minimalis kan. Oke. Atau ada banyak tren misalnya hidup tanpa plastik, zero waste dan lain sebagainya. Tapi kita ngeliatnya itu cuma sebagai tren. Oke. Jadi penonton atau bahkan mungkin kita yang komen. Oke. Ngapain hidup kayak gitu, ribet banget. Orang udah disediain yang cepat, instan ya kan. Kenapa memilih jalan yang ribet? Nah, kalau kita ada satu tokoh namanya Fransiskus Assisi nih Kak. Apa tuh yang dia lakukan? Dia ini seorang imam Katolik yang melindungi hewan dan alam. Caranya? Nah, caranya dengan berbagai cara Kak. Tapi yang unik yang aku pelajari dari hidupnya dia adalah dia nggak cuma khotbahin manusia, tapi dia khotbahin burung-burung. Wah, berarti ciptaan. Burung ciptaan tuh ngerti dia ngomong apa? Nah, ini menariknya nih. Jadi dia jadi ada penulis yang mengatakan, mengisahkan hidupnya dia itu, burung-burung ini merespon Kak. Wow, berarti burung itu ngerti dong ya, denger dia ngomong apa ya. Berarti alam itu ngerti ya Kak kalau kita ngomong sesuatu? Alam itu mengerti. Kalau misalnya teman-teman nih punya hewan peliharaan di rumah, itu kan juga bagian dari ciptaan ya. Bahkan ada yang bilang tanaman juga Kak. Nah, tanaman, hewan itu mereka juga memiliki perasaan yang mengerti dan memahami kita. Oke, aku jadi inget nih, anak remajaku Kak, itu punya di rumah kami ada hewan peliharaan. Kita anggap sebagai family lah gitu ya. Itu dia kalau bilang sama anjingnya, Alfa duduk, itu duduk loh Kak. Cuma bilang duduk. Itu ya Kak ya, berespon terhadap alam ya atau ciptaan Tuhan. Ya, tapi merespon itu juga bisa dalam bentuk yang lebih konkret nih Kak. Oh gimana tuh Kak? Misalnya kita mencari info, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di bumi kita ini? Kalau kita baca-baca berita atau lihat postingan di Instagram,
ada yang bilang nih di COVID-19 ini udara di Jakarta polusinya menurun nih. Wah, oke. Jadi lebih baik. Hmm. Kalau aku ngebayangin dan aku merefleksikan, tampaknya COVID ini menjadi cara Tuhan juga memulihkan bumi, Kak. Oh, oke. Wow, iya. COVID membuat menunjukkan bagaimana Tuhan mencintai dan memelihara bumi gitu ya Kak ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan nih sekarang Kak? Nah, sekarang kontribusi yang bisa kita lakukan bisa dengan berbagai hal, dari yang sederhana sampai yang paling besar. Contoh? Aku kalau di kosan nih Kak, aku nggak pernah membiarkan colokan kayak gini nih kalau lagi nggak ngecas, itu aku biarin. Oke. Aku juga jadi mesti cabut. diangkat ya? Ya. Ya, jadi dibiarkan stop kontak itu nggak dicolokin sesuatu ya? Ya, kenapa? Karena ternyata colokan seperti ini kalau lagi nggak ngecas dia tetap memberikan energi. Dia tetap menyerap energi. Nah, ini hal yang paling kecil. Tapi kalau di rumah misalnya ada banyak colokan, ya ngabisin juga kan Kak. Jadinya boros. Lalu misalnya karena tadi nggak jadi penonton, ketika kita melihat orang lain tanpa menggunakan plastik, kita juga nggak menggunakan plastik. Oke, berarti kita juga save plastik ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak menggunakan plastik kalau belanja, kalau minum, kalau makan. Jadi caranya gimana tuh Kak? Caranya bisa dengan nih membawa kotak makan sendiri. Oke. Emang sih ribet. Ya ribet banget. Ribet, tapi itu cara kontribusi yang kalau dilakukan 1-2 orang, nah itu akan memberikan inspirasi tuh Kak. Oke. Bawa tempat makan sendiri, bawa botol minum sendiri, terus kalau beli makanan jangan pakai plastik styrofoam yang ditawarkan oleh penjualnya, tapi tempat makan kita gitu ya. Oke, ya. Gitu. Oke Kak. Jadi beresponnya seperti itu ya. Ada cara lain Kak? Nah, cara yang lain ini termasuk yang di prinsip 3 nih Kak. Oh oke, prinsip ketiga. Dari kehidupan kita belajar dari hidupnya si Nuh ini adalah Nuh ini memiliki integritas pada pemilik alam. Hidup yang berintegritas, integritasnya, loyalnya pada pemilik alam. Ya. Apa tuh Kak integritas? Integritas itu adalah mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Nuh, dia membuat bahtera, diperintahkan, dia percaya sama Tuhan. Dan dia melakukan itu dengan terus menerus secara konsisten sampai bahteranya sudah selesai. Dia juga mengumpulkan hewan-hewan dan akhirnya kita tahu akhir ceritanya ya Kak. Dan menanggung resiko. Ini karena Nuh ini hidup di tengah-tengah orang yang berbuat jahat, mencela dia, kayak dia dihina. Kenapa sih buat bahtera segitu besarnya? Karena kan dengan membuat bahtera sebesar itu nggak mungkin orang lain nggak lihat nih. Pasti orang lain melihat. Resikonya apa? Dia bisa dianggap gila, dia bisa dijauhi orang, diejek. Nah itu bisa terjadi sama kita, terutama karena kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang juga kesadarannya masih rendah. Gitu. Jadi pasti ada resiko yang perlu kita ambil. Diejekin temen, kenapa sih mesti ribet banget bawa kotak makan, orang tinggal beli aja bungkus gitu. Atau misalnya minum harus pakai sedotan bambu atau sedotan yang stainless di saat restoran sudah menyediakan. Pasti ada orang nih yang nyela hidup kita. Tapi kalau kita balik belajar dari Nuh bisa konsisten. Karena apa? Karena dia percaya nih Kak, itu bisa melindungi dan menyelamatkan alam. Oh oke. Jadi ada belief ya. Ada belief bahwa yang saya lakukan ini itu bisa menyelamatkan alam yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi loyalnya atau setianya sama Tuhan aja lah ya, ketika menjalankan prinsip ini. Jadi itu hidup yang berintegritas ya Kak ya, terhadap prinsip alam, cinta pada alam gitu ya. Oke, ini keren banget ya teman-teman. Jadi ada 3 prinsip yang aku tadi pegang dari Kak Ana hasil membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, punya relasi yang intim dengan sang pemilik alam, berarti tahu maunya diapain sih nih alam seperti ini gitu ya. Yang kedua, memberi respon, gak cuma jadi penonton tadi ya. Jadi
apa yang bisa saya lakukan 1-2 hal ini gitu ya, terhadap listrik, terhadap sampah, terhadap plastik gitu ya. Yang ketiga, berintegritas terhadap pemilik alam ini dengan cara pegang prinsip apapun resikonya. Ya. Ya. Oke, thank you banget Kak. Ada kata penutup terakhir? Kata penutupnya gini nih Kak. Kita ini lebih dalam lagi dari kisah hidup ini, kita diberikan kesadaran bahwa ciptaan Tuhan itu, alam itu bukan hanya sebagai ciptaan saja. Kalau kita diciptakan sampai akhir kita udah selesai, tapi alam itu berkelanjutan. Dan mungkin sama kayak kita ya Kak. Yeah. Kita kan juga nanti kalau misalnya menikah, punya anak dan lain sebagainya, tapi alam itu memiliki kelanjutan yang memelihara. Dan jika kita tidak peka terhadap alam, kita tidak menyelamatkan dan tidak turut dalam karya Tuhan, Karya keselamatan Tuhan. karya keselamatan Memulihkan diri kita dengan Tuhan, tapi juga dengan alam ciptaan. Iya, betul. Oke, jadi terima kasih Kak Ana. Aku jadi belajar bagaimana keselamatanku itu berpengaruh juga, ditunjukkan, diwujudkan dengan cara aku belajar juga memelihara alam. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh, gitu? Betul. Terima kasih teman-teman, selamat menjadi pencinta alam, di mana kita mencintainya karena sang pemilik alam yang memanggil kita. Tuhan memberkati. Ya. Mau ditutup dalam Kita doa? tutup dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya. Kami bersyukur Tuhan karena melalui kisah Alkitab kami belajar bagaimana menjadi orang-orang yang punya relasi yang indah dengan sang pemilik alam. Biarlah kami mengetahui apa yang dapat kami lakukan untuk tetap memelihara alam ciptaan yang Tuhan ciptakan ini dengan memberikan respon kami, sambil menunjukkan bagaimana secara konsisten kami boleh memelihara alam ini, sehingga kami boleh terbukti menjadi seorang remaja yang berintegritas karena komitmen kami untuk memelihara alam, melewati berbagai resiko dalam perjalanan hidup kami menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Izinkan kami untuk terus memberikan waktu kami memperhatikan indahnya alam ciptaan Tuhan, sehingga kami boleh juga diperkaya untuk melihat kebaikan Tuhan melalui apa yang Kau ciptakan ini. Terima kasih Tuhan. Berikan terus kesehatan kepada setiap kami, baik secara fisik, secara mental, secara emosi, dan kami boleh menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami sebagai remaja Kristen. Kami berdoa, mohon Tuhan menyertai hidup kami sepanjang minggu ini khususnya dan ke depan sana, sambil juga mengingat orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Kami berdoa dan mengingat sistem pendidikan kami dan sekolah kami supaya pada waktu Tuhan kami boleh kembali sekolah dan meneruskan pelajaran-pelajaran yang kami dapat pelajari hari lepas hari. Kami berdoa untuk orang tua kami yang juga membutuhkan campur tangan dan hikmat Tuhan dalam mengatasi krisis ini, khususnya di dalam rumah kami dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Kami berdoa juga untuk para sahabat kami, entah mereka yang terkena sakit, kena COVID-19, atau sedang berjaga-jaga di rumah. Biarlah kami semua boleh tetap bisa memperhitungkan setiap berkat Tuhan dalam hidup kami, dan akhirnya kami boleh terus juga menjadi berkat sekalipun dalam keadaan yang sangat terbatas ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Pondok Indah dan gereja lainnya. Biar kami menjadi gereja yang peduli, gereja yang berpartisipasi untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, oleh alam ini, bahkan oleh orang-orang di sekitar kami yang juga menjadi mengalami dampak dari krisis COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa karena kami punya Tuhan yang sungguh mencintai kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.